Tulis lagi nggak jadi nih. Ayo Kang, mulai Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aja ya, sekalian aja, live streaming aja. Kan ini apa? Ya live-nya termasuk dilihat di YouTube ya, di live Di IG. biar yang lain bisa ini ntar dibagi aja ntar share. San. Ini aja live IG katanya San. Ada kan Anda IG-nya? Enggak, lu ada IG enggak? Ada. Ini IG PCI ya? Enggak, Ya. enggak usah Oke. masuk lagi. Ada. Ya udah ntar gabung. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bil haqqi wa huwa yatawallas shalihin. Wassalatu wassalam ala asmanil akmalani ala khairil khalqi wa khatimir rusuli sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Warga Nahdliyin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini PCI Indonesia mempersembahkan sebuah agenda spesial ya. Per 2 bulan yang diadakan oleh Divisi Lapesdam, yaitu ngobji dan diskusi ilmiah. Nah, seperti yang kita lihat 2 bulan lalu itu kan ada bedah tesisnya Kang Azam. Nah, maka bedah tesis seri kedua kali ini dihadirkan oleh yang alhamdulillah baru selesai sidang tesisnya dan selamat ya Sidi Khalil atas Alhamdulillah. peraihan cum laude pada sidang tesisnya. Ya bro, Master of Art di bidang syariah wal qanun, bidang fikih. Ya. Adapun judul ya, seperti yang telah kita lihat semuanya, telah kita saksikan studi analisis Ibnu Suraj dalam bab muamalat. Ya. Tentunya menarik perhatian begitu besar. Ya. Karena di Tunisia yang pada umumnya itu bermazhab Maliki, dengan begitu beraninya dan luar biasanya Sidi Khalil itu mengangkat tokoh yang begitu luar biasa yang sangat berperan. Bahkan kalau Anda sempat baca di Google itu Sidi, Ibnu Suraj itu sempat dibilang Syafi'i kedua, Imam Syafi'i kedua. Nah ini nih yang menjadi menarik gitu. Pertama dari segi biografi, bagaimanakah biografi Ibnu Suraj itu, siapakah beliau dan apa hal menarik dari beliau, bagaimana peran beliau dalam fikih mazhab Syafi'i, kemudian bagaimana analisis beliau dalam bab muamalat gitu ya. Dan tentunya beliau menjadi patokan juga, menjadi teladan juga bagi seluruh ulama-ulama fikih mazhab Syafi'i. Nah, kemudian di samping itu sih nanti kan mungkin takdimul madi apa yang terkandung dalam tesis antum ya, poin-poinnya apa saja, dan mungkin nanti dijelasin juga di awal sedikit mungkin sistematika penulisan tesis antum secara umum gimana, dalam berapa fasal, berapa mabahas dan berapa matolib itu kandungannya secara garis besar apa, biar lebih memetakan, karena kita di sini kan bedah tesis ya. Jadi dari segi sistematika sedikit aja, dan dari segi pembahasan kenapa antum misal di mukadimah nulis seperti ini, di fasal ini seperti ini, dan khotimah seperti apa, dan kemudian isi tesisnya, dan terakhir pesan yang disampaikan, pesan yang terpenting yang bisa disampaikan dalam penelitian antum ini. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan teman-teman semuanya pemaparan bedah tesis dari Sidi Ahmad Khalil Rahman Abdul Qadir BSc MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Thumma afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawamil kullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cinta sayangi juga Ketua Tanfidiyah PCNU Tunisia, Ustadz Dunia Fidarain, Ya Rob. dunia nyata dan dunia viral, Ustadz Amin Hafiduddin, dan segenap rekan-rekan BPI, ada Ustadz Dharma, ada Ustadz Irfan, ada Ustadz Fazan, ada Ustadz Zaki, ada Ustadz Irfan, dan ada Ukhdina Sartika dan yang lainnya. Yang saya tidak bisa sebutkan nama antum satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada antum. Suruh nonton aja. Semoga waktu kesempatan ini bisa maksimal, dan berapa maksimal waktunya untuk memaparkan? Untuk memaparkan 30 sampai 40 menit sih. 30 sampai 40 menit. Nah, santai. Santai. 30 menit. Karena saya ada mungkin teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengangkat kajian tentang Imam Ibnu Suraj disebabkan karena yang pertama, untuk tesis di Zaitunah itu tidak terlalu berat, karena kata musyrif kita, musyrif saya khususnya Syekh Umar bin Umar, itu sama seperti halnya makan, pendahuluan makan, seperti break ketika S2. Jadi antum cukup menulis sampai 70-80 halaman rasanya sudah cukup. Saya mengambil judul ini karena saya menganggap judul ini bisa diselesaikan dalam 1 tahun. Setelah saya konsultasikan, ternyata memang ijtihadnya banyak sekali di muamalat, dan tidak semua ijtihad yang ada di muamalat saya masukkan. Contohnya ijtihad tentang masalah perbudakan sekarang sudah tidak ada, dan antum tahu bahwa negara yang pertama kali meniadakan perbudakan adalah Tunis 1880 berapa ini? Sekitar itu. Jadi abad ke-8, abad ke-18. Banyak sekali sehingga ketika saya menyetorkan tesis saya, ketika sampai bab rohan, kata musyrif saya, sudah cukup, ini sudah melebihi dari tuntutan halamannya, karena saat itu sudah melebihi dari 100 berapa gitu. Jadi akhirnya semua ijtihadnya Imam Ibnu Suraj itu tidak tercover dalam tesis saya. Masih ada bab-bab yang lainnya, seperti halnya bab muzara'ah, bab mukhabarah, terus masalah ijarah dan yang lainnya. Itu masih belum tercover di sini. Seandainya tercover, mungkin bisa sampai 300-an, 400-an. Sama dengan doktora akhirnya. Sekarang berapa tuh? Ini total 140-an. Ini berapa nih? Tapi bukan masalah halaman, terserah ini nanti. Yang pertama, mengapa saya mengangkat Imam Ibnu Suraj tadi alasannya. Yang kedua, Imam Ibnu Suraj ini termasuk ulama salaf. Beliau lahir tahun 249, ada yang mengatakan 248, ada yang mengatakan 247. Itu khilaf di antara para ulama. Hijriah. Jadi masih awal separuh
separuh awal daripada abad ketiga Hijriah, termasuk kurun Golden Age, termasuk masa keemasan Islam, salah satu kunurul ula. Beliau wafat 306. Beliau ini secara sanad kefikihan beliau belajar dari Imam Abul Qasim Al-Anmati. Imam Abul Qasim Al-Anmati ini belajar dari belajar dari Imam Al-Muzani dengan Imam Ar-Rabi Al-Muradi. Imam Al-Muzani dan Imam Ar-Rabi Al-Muradi ini adalah murid dari Imam Syafi'i dalam madhab jadid. Tapi beliau juga belajar terhadap Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid beliau adalah guru dari Imam Ibnu Suraj. Bahkan beliau mengatakan ketika beliau ditanya, saya takjub dengan dengan keluasan keilmuanmu dalam fikih dan usulnya. Kata beliau itu, hada bi barakati mujalasatil Junaid. Ini karena disebabkan barokahnya Imam Al-Junaid. Dan itu salah satu bentuk manfaat yang diberikan terhadap pecinta ahli tasawuf. Karena kata para ulama, jika antum ingin manfaat ilmunya, maka biasanya orang yang manfaat itu harus mencintai ahli tasawuf, tidak membenci ahli tasawuf. Bermanfaat sampai kepada orang, tapi rasanya garing saja. Keagamaan itu enggak enak dalam hati, terus datar-datar saja dalam kekering keagamaannya, tidak meresapi terhadap meresap dalam hati. Itu yang pertama. Beliau itu secara garis garis keturunan, beliau keturunan dari Persia. Beliau kakeknya itu merupakan ahli hadis Suraj. Mengapa? Karena beliau kakeknya itu Surajnya merupakan ahli hadis, dan bahkan katanya ra'yatullah fil manam. Dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di ru'yatullah fil manam itu, apa yang kamu inginkan? Akhirnya kalau enggak keliru, ingin keturunan yang alim. Akhirnya yang keturunannya ini adalah Imam Ibnu Suraj. Nama aslinya beliau itu Ahmad bin Umar bin Suraj. Imam Ibnu Suraj ini dikatakan oleh para ulama sebagai mujaddid abad yang ketiga. Hebatnya ulama Syafi'iyah itu kata para ulama, mayoritas paling banyak mujaddidnya. Pada abad yang pertama Umar bin Abdul Aziz, abad yang kedua Imam Syafi'i, abad yang ketiga Imam Ibnu Suraj, abad yang keempat ada yang mengatakan al-Imam al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, ada yang kelima Imam Ghazali, terus Imam Ar-Razi, terus begitu. Imam Suyuti yang abad ke-8 mengatakan begitu. Jadi khususnya Imam Tajuddin As-Subki dan Imam Nawawi mentarjih di abad ketiga yang menjadi mujaddid adalah Imam Ibnu Suraj. Tapi Imam Ibnu Asakir dalam Tabyinu Kadhibil Muftari fi manusiba ilal Imam Al-Asy'ari itu mengatakan mujaddidnya adalah Imam Asy'ari. Jadi ada dua pendapat di situ. Kata Imam Nawawi, seandainya mujaddid itu harus satu dalam setiap kurun, maka yang rajih adalah Imam Ibnu Suraj. Karena secara runtutan wafat, yang lebih dahulu yang menjadi ujung abad ketiga itu adalah Imam Ibnu Suraj, 306. Kalau Imam Asy'ari 324, sekitar begitu, 324-an. Imam Al-Maturidi beda 10 tahun kayaknya dengan beliau wafatnya. Duluan Imam Al-Asy'ari. Coba dicek lah. Kalau sumpamanya salah, ya saya salah. Wafatnya. Terus cuma Al-Imam Al-Dhahabi mengatakan begini. Fi ra'si kulli mi'atin man yujaddidu amra diniha. Dalam hadis itu ada man,
man itu isim mausul yang bisa digunakan untuk satu dan banyak. Kata Imam Ad-Dhahabi, ini merupakan pendapat yang paling moderat menurut saya. Jadi tajdid itu bukan hanya dilakukan oleh satu orang, tapi dilakukan oleh mayoritas orang. Jadi kalau tajdid dalam ilmu fikih itu jatuh terhadap dilakukan oleh Imam Ibnu Suraj. Kalau tajdid dalam ilmu kalam dilakukan oleh Imam Asy'ari. Seperti itu juga ketika abad abad kedua, abad ketiga. Seperti juga abad ke-8, semua saling melengkapi. Jadi mujaddid itu bukan cuma dalam satu orang. Kalau abad yang terakhir ini secara tasawuf, seumpamanya siapa mutaakhirin, seumpamanya mujaddid mutaakhirin. Kalau yang abad ke-14 ini Al-Qaid. Kalau secara tafsir Imam Asy-Sya'rawi dan yang lainnya. Terus yang sangat menarik yang menjadi perhatian dari para dosen itu dan juga duta besar kita. Ini kan saya mengangkat seorang tokoh yang bermadhab Syafi'i. Beliau itu Imam Ibnu Suraj ini bukan keahliannya bukan dalam madhab Imam Syafi'i saja. Imam Az-Zarkashi mengatakan di Bahrul Muhit, syaratnya berfatwa terhadap madhab yang lain juga harus menguasai terhadap madhab yang lain. Di situ disebutkan bahwa di antara ulama yang mempunyai kompetensi ya dalam dalam berfatwa terhadap madhab yang lain itu adalah Imam Ibnu Suraj. Dan bahkan ada sebuah cerita, ini kalau nggak keliru disebutkan oleh Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqatus Syafi'iyah. Beliau itu ketika suatu waktu ziarah terhadap seorang hakim dan di situ ada kumpulan ulama Malikiyah. Kemudian hakim itu bertanya terhadap kelompok ulama Maliki. Mereka tidak ada yang bisa menjawab. Ternyata datanglah Imam Ibnu Suraj. Katanya iqra fi kitabil fulani, kamu akan menemukan jawabannya. Ternyata setelah dicek ternyata betul jawabannya berada dalam kitab ini dan jawabannya seperti itu. Dan ketika wafatnya pun ada beliau yang mau wafat, beliau kedatangan para ulama. Ya ada yang masih sorogan lah kalau bahasa Jawanya, masih belajar ilmu fikih. Ada yang berdiskusi tentang madhab Hanafi, bermadhab Syafi'i, bermadhab Maliki, seperti itu. Jadi secara kualitas pengetahuan beliau juga menguasai terhadap madhab Imam Maliki, dan bahkan beliau itu bisa mengetahui terhadap kitab-kitab masalah-masalah yang berada dalam kitab yang mungkin tidak dibaca oleh ulama Malikiyah lainnya. Hanafi pun juga begitu. Beliau itu diminta menjadi qadhi di Baghdad, tapi disyaratkan oleh hakim di Baghdad untuk berfatwa dengan madhab Hanafi. Beliau laksanakan itu, bermadhab Hanafi. Jadi oleh karena itu dari saking keluasan ilmunya, oleh karena itu dalam ijtihad Imam Ibnu Suraj itu banyak yang sesuai dengan madhab Maliki. Di antaranya yang saya temukan ya dalam madhab Maliki itu di antara yang saya temukan dalam madhab Maliki, masalah Bai'ul Mu'athah. Sering dikutip Bai'ul Mu'athah itu ya ikhtiaratnya Imam Nawawi. Bukan, Imam Nawawi itu mengikuti yang sebelumnya. Yang pertama kali setahu saya, yang mengatakan Imam Bai'ul Mu'athah itu sah, itu adalah Imam Ibnu Suraj. Yang masyhur dalam madhab itu adalah tidak sah karena tidak ada sigot. Karena antum tahu bahwa al-bai'u antaradin ya, al-bai'u antaradin, taradi itu susah untuk diketahui fi umuril qalbiyah. Jadi harus ada qarinah yang jelas untuk menunjukkan taradi itu ya. Makanya harus disyaratkan ada sigot. Ketika tidak ada sigot maka tidak sah. Dan juga dalam kaidah usul fikih itu la dalalata fil af'al. Af'al itu tidak menunjukkan terhadap dalalah karena begitu banyak dalalahnya. Katanya ad-dalilu idza tatarraqa alaihi al-ihtimal saqata alaihi al-istidlal dalam kaidah fikih, dalam kaidah usul.
Dalil itu ketika banyak kemungkinannya maka tidak bisa dijadikan istidlal. Seperti itu juga dengan apa? Dalalatul af'al. Dalam dalam transaksi orang, bagaimana kita beristidlal dengan keridhaan seseorang kalau cuma aksi yang, sedangkan di situ banyak kemungkinan. Dan di situ riwayat yang disebutkan dalam kutub-kutub Syafi'iyah di situ ya disebutkan apa? Imam Ibnu Suraj ini mengikuti terhadap madhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dikutip di kitab Syafi'iyah di Majmu' juga mengatakan begini, bahwa bai'ul mu'atta itu khusus untuk muhakkarat. Muhakkarat itu hal-hal yang kecil, yang remeh gitu. Ternyata antum harus tahu kalau baca kitab Muqarran itu harus antum cek ke kitab aslinya di kitab kitab Hanafiyah, Malikiyah semuanya. Ternyata apa? Ternyata di kitab Syafi'iyah itu mayoritas salah kutipannya. Dalam Hanafi bai'ul mu'attah itu sah dalam muhakkarat dan yang nafisat, yang bagus, yang kecil dan yang besar. Itu tanpa harus ada sigat. Yang mengkhususkan terhadap muhakkarat itu adalah ikhtiyarat dari Imam Al-Lakhmi. Bukan Imam Al-Lakhmi, ya Allah ya Karim. Siapa Zan? Tahu. Kita udah ngeresap semua ilmu naskah dia. Imam Al-Karhi, bukan Imam Al-Lakhmi. Kalau Imam Al-Lakhmi itu yang Maliki. Karhi. Imam Al-Karhi. Bukan. Itu Imam Al-Lakhmi. Imam Al-Karhi. Jadi apa? Kesalahan pengutipan akhirnya menjadikan kesalahan pengutipan juga di pendapatnya Imam Ibnu Suraj, yang menguatkan bahwa, yang menegaskan bahwa Imam Ibnu Suraj ini mengatakan bai'ul mu'attah itu sah, baik nafisat atau yang muhakkarat, itu adalah Imam Ibnu Salah di astagfirullahaladzim, di nukat beliau terhadap kitab Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Terus apa salah satunya sumpamanya? Kan ini Maliki semua. Apa yang yang ikhtiarat beliau yang cocok dengan Malikiyah? Di masalah bab tasriyah. Tasriyah itu apa? Jadi ada kalau kita menjual menjual kambing, terus kambing itu tidak diperah susunya karena agar dianggap bahwa kambing itu gemuk. Ketika dijual itu namanya tasriyah. Ketika dijual setelah diperah akhirnya kurus. Itu makanya gimana? Itu pilihannya dua kata para ulama. Ada kalanya dikembali karena susunya udah habis, bagaimana? Makanya ada kalanya begini, ada kalanya dikembalikan, dalam yang rajih dalam mazhab Syafi'i dikembalikan dikembalikan kambingnya, terus yang susunya itu yang habis diganti dengan 1 sok dari tamar. Diganti dengan 1 sok minat tamar, terus setelah itu uang yang didapatkan dari bai' itu diambil kembali. Imam Ibnu Suraj di sini apa? Dalam masalah ini beliau sama dengan madhab Malikiyah. 1 sok minat tamar itu bukan kekhususan tamar. Yang penting apa? Ya diganti dengan yang menjadi kutul balad, makanan pokok dari tempat tersebut, dan itu cocok dengan Malikiyah. Dan yang tadi pun yang mu'atot itu lupa, itu cocok juga dengan dengan Malikiyah. Dan Malikiyah itu bai'ul mu'atot itu sah dalam fi nafis dan yang muhakkarat. Jadi itu kalau antum kenapa Malik? Karena memang beliau itu ya sebetulnya pengetahuannya multi madhab. Beliau itu secara derajat keilmuannya sudah disinggung oleh disinggung oleh moderator tadi, bahwa beliau dianggap sebagai Syafi'us Shaghir fi zamanihi. Yang menegaskan itu siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan begitu. Coba antum cek di mana di Majmu'ul Fatawa. Lah, oke. Itu kenapa? Ya Maliki, karena beliau memang multi madhab.
Beliau derajat ke madhabannya. Jadi begini, kalau kita urut ya, madhab Syafi'i itu mempunyai beberapa fase. Fase yang pertama nasy'ah. Nasy'ahnya ada dua, ada madhab jadid, ada madhab qadim. Madhab qadim itu terlaksana kapan? Sejak tahun 195 sampai 199. Itu terjadi di mana? Terjadi di Irak, di Baghdad. Beliau setelah itu pergi ke Mekah dulu, katanya ada riwayat begitu, kembali ke Irak lagi, terus pergi ke Mesir. Sama, itu kehebatan Imam Syafi'i itu apa? Membangun madhab qadim cuma 4 tahun, membangun madhab jadid cuma 4 tahun, mulai dari 199 sampai 204. Tapi ingat, Imam Syafi'i itu sebelum itu pernah ke Baghdad sebelum 1195 itu. Tapi di waktu itu beliau tidak membangun madhab, tapi bermurid terhadap Imam Muhammad Asy-Syaibani. Yang Imam Muhammad Asy-Syaibani itu ada yang mengatakan bertemu dengan Imam Abu Hanifah, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau bertemunya dengan Imam Abu Yusuf itu mutakid. Nah, dah. Terus ini tentang jadi di nasy'ah, setelah itu intisyarul madhab. Beliau ini berada dalam fase intisyarul madhab setelah muridnya Imam Al-Muzani, Imam Ar-Rabi yang menggantikan Imam Syafi'i itu, yang mengajarkan riwayat-riwayat Imam Syafi'i, Imam Ar-Rabi Al-Muradi, karena memang sudah dikasyaf oleh Imam Syafi'i. Terus Imam Ar-Rabi Al-Muradi mempunyai murid Abul Qasim Al-Anmati, kemudian Imam Ibnu Surayj. Imam Tajuddin As-Subki itu mengatakan apa? Katanya apa? Hamilu liwa'il madhhabi Syafi'i fi zamanihi. Imam Ibnu Surayj ini pembawa bendera madhab Imam Syafi'i dalam zamannya. Semua rata-rata ulama yang berintimak terhadap madrasah Iraqiyin itu adalah hasil dari murid dari Imam Ibnu Surayj. Dan bahkan ketika membaca biografi dari Imam Nawawi, sebetulnya Imam Ibnu Surayj ini merupakan muara dari kedua madrasah Iraqiyin dan Khurasaniyin. Jadi Imam Ibnu Surayj ini berada dalam fase intisyarul madhab. Setelah itu ada masa istiqrarul madhab. Istiqrarul madhab itu ada dua madrasah ini. Kalau yang Iraqiyin, imamnya Imam Abu Hamid Al-Isfirayini, ya. Kalau yang yang Khurasaniyin ini namanya Imam Qaffal As-Saghir namanya. Imam Qaffal Al-Marwazi namanya. Irak siapa tadi? Abu Hamid Al-Isfirayini. Itu banyak setelah itu. Apa perbedaan madrasah madhab ini? Biar antum tahu kan, antum Syafi'iyah di sini. Apa perbedaan antara Iraqiyin dan keistimewaannya antara Iraqiyin dan Khurasaniyin? Kalau Khurasaniyin itu karena secara geografis agak jauh daripada daripada salah satu sumber madhab Imam Syafi'i, yaitu Irak. Dia itu madrasah ini lebih aktif dalam mentafrik atau mencabangkan atau mengembangkan furu' madhab Syafi'i. Mereka banyak melakukan qiyas karena jauh dari tempat sumber dari Imam Syafi'i, yaitu Irak. Kalau madhab Iraqiyin itu lebih valid dalam periwayatan aqwal. Jadi periwayatan aqwal dari ulama-ulama yang sebelumnya, kalau yang ditanya lebih valid itu siapa namanya? Imam dari madrasah Iraqiyin, Nah, madrasah ini akhirnya kembali hilang ketika kapan? Awal-awal abad ke berapa ya? Abad ke-5.
akhir-akhir abad kelima, mulai masanya Imam Ibnu Shalah, terus kemudian apa namanya Imam Rafi'i, kemudian siapa namanya Imam Nawawi, akhirnya apa? Akhirnya madrasah ini ingkirat, habis. Akhirnya sekarang menjadi apa? Menjadi di situ setelah masanya Imam Nawawi itu dikatakan apa? Daur tangkihil madhab, masa penyaringan madhab. Itu masa tangkih pertama dilakukan oleh siapa? Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Jadi yang dilakukan oleh para ulama itu di situ Imam Nawawi apa? Qaul-qaul yang sebelumnya kan banyak. Kita nggak tahu mana yang rojih, mana yang merepresentasikan terhadap madhab. Makanya setelah itu dikatakan kitab-kitab mu'tabaroh. Karena apa? Qaulnya betul-betul ditahqiq, valid atau enggak, dan qaul yang valid itu dicari secara dalil dan dan dicari kecocokannya dengan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Itu betul-betul ditangkih oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Setelah itu, kalau antum pengen tahu fasenya, setelah itu masih ada beberapa masalah yang Imam Nawawi dan Imam Rafi'i belum selesaikan, karena antum tahu tidak ada yang sempurna. Ya di situ ada Syekh Zakaria Al-Ansari, ada Imam Az-Zarkashi di zaman itu. Kemudian masa tangkih tani itu terjadi di siapa? Terjadi atas Imam yang terkenal itu Imam Ar-Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Jadi kalau antum baca kitabnya Imam Ibnu Hajar, qaulal mutaqaddimun, itu berarti apa? Sebelum Imam Nawawi. Mutaqaddimun itu apa? Sebelum Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Kalau baca di masanya di kitab-kitabnya Imam Ibnu Hajar dan setelahnya. Kalau antum baca qaulal mutaqaddimun, ulama salaf di masanya Imam Nawawi, itu bukan sebelum Imam Nawawi, tapi yang dimaksud itu apa? Thalathatu qurunul ula. Mutaakhirunnya setelahnya. Jadi antum istilah itu sesuai dengan sesuai dengan masanya. Dalam mazhab itu banyak ini. Lah, kita kembali ke Imam Ibnu Suraj. Imam Ibnu Suraj itu, makanya saya ketika di podcast itu sebetulnya masa transisi beliau gurunya dua mazhab ini. Berguru sebetulnya Syekhul Iraqi, tapi juga banyak dari Khurasaniyin belajar kepada beliau. Contohnya Imam Ibnul Qos itu belajar kepada beliau. Ibnul Qos ini termasuk Khurasaniyin. Lah, kemana-mana belum pernah ya kajian Syafi'i yang agak bingung. Ya semoga antum paham, tercerahkan. Biar tahu antum bagaimana badan madhab Imam Syafi'i itu bagaimana. Ini cuma cuma sekelumit aja, ikhtisar. Lah, Imam Ibnu Suraj ini kata Pak yang menegaskan bahwa Imam Ibnu Suraj itu lebih keren sebetulnya secara pengetahuan daripada Imam Al-Muzani, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di Tabaqatul Fuqaha. Katanya apa? Ini sebetulnya secara fikih itu lebih kuat daripada Imam Syafi'i secara pengetahuan dari Imam Al-Muzani. Cuma karena beliau mutaakhir sedikit, beliau membentuk qawaidut takhrij dan membentuk qawaidut taklid, mengajarkan bagaimana takhrij yang benar terhadap madhab dan bagaimana taklid yang benar terhadap madhab. Karena agak mutaakhir. Yang menegaskan itu bahkan apa? Waliullah Ad-Dahlawi, ulama Hanafi. Itu di mana ya, di astagfirullahaladzim, ikhtilaf. Lupa nama kitabnya. Fadhal. Ahlan wa sahlan. Sehat Ustaz. Kalau waktunya habis kasih tahu. Siap sedih. Lanjut. 8 menit lagi. 8 menit lagi. Ya, Masih lah. Ya udah. Tergantung ini si Derois ya. Terus beliau itu kalau secara kemampuan beliau itu sering berdiskusi ilmiah, khususnya berdiskusi dengan yang namanya Muhammad bin Abu Bakar bin Daud Al-Zahiri, murid anak dari pencetus dari madhab Daud Al-Zahiri. Itu banyak banyak sekali rekaman munadharah beliau dengan dengan anak dari pencetus dari madhab Imam Al-Zahiri. Salah satunya apa? Itu asik yang
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kata beliau itu apa? Ke anaknya siapa namanya? Imam Al-Zahiri. Mengatakan begini. Kalau seumpamanya melakukan setengah mithqal, apa yang dilihat? Setelah itu ya katanya anzirni sa'ah. Biarkan saya berpikir 1 jam. Antadiruka ila antaku masa. Saya tunggu kamu sampai kiamat. Itu dari soalnya nggak bakal bisa dijawab. Karena kalau yang zahir itu kan tekstual banget apa namanya pemahamannya. Jadi bagaimana kalau melakukan separuh mithqal? Bisa nggak mungkin dilihat dong ya. Jadi apa namanya akhir itu kalau dalam ilmu jidal itu ikham, kalah secara apa namanya secara perdebatan. Itu banyak rekamannya dan Imam Ibnu Suraj ini banyak sekali apa namanya buku-bukunya, kitab-kitabnya. Dan mungkin antum tahu bahwa serangan Mongol terhadap Baghdad dulu itu menghabiskan apa namanya perpustakaan, bahkan sampai sungai Dajlah itu menjadi hitam. Seandainya ada orang yang melewati Dajlah itu juga akan selamat karena saking banyaknya buku yang dibuang ke sungai itu. Imam Subki yang hidup abad ke-7 itu mengatakan apa? Karangan-karangan Imam Ibnu Suraj ini di masa beliau itu mengatakan sudah sedikit. La nakifu illa yasir, kita tidak menemukan kecuali sedikit. Dan yang ada sekarang itu cuma 1 kalau dalam fan fikih, Al-Wada'i liman susi syara'i nama kitabnya. Itu di awalnya ditahqiq oleh salah satu doktor di Saudi, menjadi 2 jilid, kemudian ditahqiq oleh majmuah dari ini Ihya Uturath Al-Ilmi di mana di Mesir menjadi 1 jilid. Cuma 1 doang turas fikihnya yang jadi eman kalau semuanya enggak dikumpulkan. Yang mengumpulkan itu selain bab muamalat ada tentang ahkam usriyah, munakahat. Namanya Dr. Ibnu Razi namanya. Beliau itu dalam munakahat masyhur. Beliau yang pertama kali mencetuskan masalah daur dalam dalam masalah tolak. Masalah daur dalam tolak. Masalah daur ini, Kang. Jadi ini udah masuk ke masalah, nggak apa-apa. Apapun nanti masalah daur dibiarkan ke pertanyaan. Pertanyaan aja ya, karena harus dipres ininya beliau. Terus kalau dalam masalah akidah ada 1 Rasail Majmu'ah Ajwibatu Rasail Ajwibah Imam Ibnu Suraj gitu. Cuma Rasail ini bagi saya itu janggal. Karena di situ Imam Ibnu Suraj itu diambil dicaplok oleh orang Wahabi. Di situ disebutkan bahwa Imam Ibnu Suraj mengkritik terhadap Asy'ariyah. Sedangkan Imam Asy'ari itu antum tahu rujuknya setelah 40 tahun dan Asy'ariyah itu datang setelah Imam Asy'ari. Sedangkan Imam Ibnu Suraj itu wafat sebelum Imam Asy'ari. Bagi saya janggal salah itu. Ada antum kalau sumpamanya PDF-nya minta PDF-nya anak kasih. Itu ada Majmu'ar Rasail, salah satunya ada di situ. Ajwibah Imam Ibnu Suraj. Bagi saya itu janggal ketika baca, lah kok bisa ini Imam Ibnu Suraj mengkritik terhadap Asy'ariyah, sedangkan Imam Asy'ari sendiri rujuknya dari Mu'tazilah sudah agak tua, agak akhir. Kemudian Asy'ariyahnya sendiri datang setelah Imam Ibnu Suraj. Bagi saya kayaknya bukan beliau deh yang ini. Karena Karena salah satu usaha dari dari golongan kanan itu berusaha membenturkan akidah Asy'ariyah dengan akidah ulama salaf. Sedangkan Imam Ibnu Suraj ini sangat sesuai sekali dengan akidah ulama salaf. Baik. Tesis saya ini ada 2 fasal. Yang pertama ada 2 fasal ada 2 mabhas tentang tarjamah beliau, tentang biografi beliau. Yang pertama tentang kehidupannya, siapa kakek-kakeknya, guru-gurunya siapa, dan dan wafatnya kapan.
di tahun berapa, dan fasal yang kedua tentang makanah ilmiahnya, tentang posisi keilmuan beliau di antara ulama Syafi'iyah sendiri khususnya dan di antara ulama di luar madhab. Fasal yang kedua itu mencakup terhadap Fasal yang kedua mencakup terhadap masalah ikhtiarat beliau. Sebelum saya masuk ke masail yang khusus terhadap yang berada dalam bab buyu, bab riba dan sebagainya, saya mencari masalah yang sangat universal, yaitu masalah yang umum, masalah qawaid fikih. Ternyata beliau itu ada 2 kaidah fikih yang berkaitan dengan sigot akad yang dinukil oleh Imam Tajuddin As-Subki dan juga dinukil oleh Imam Az-Zarkashi di Manthur. Kalau Tajuddin As-Subki di Ashbah wan Nadhair. Sebelum Ashbah wan Nadhairnya Imam Suyuti itu sebelumnya ada Ashbah wan Nadhair lagi. Imam Ashbah wan Nadhair itu yang mengarang itu Imam Tajuddin As-Subki. Semua qawaiduddin itu dikembalikan ke 4. Al-umuru bimaqasidihah itu asalnya enggak ada di Ashbah wan Nadhair punya Imam Tajuddin As-Subki. Baru al-umuru bimaqasidihah itu disebutkan oleh Imam Suyuti dalam Ashbah wan Nadhairnya. Dan juga disebutkan oleh Imam Zarkashi dalam Al-Manthur. Kalau Al-Manthur itu kaidah fikihnya, susunan kaidah pembahasan kaidah fikihnya disusun dengan abjadiyah, sesuai dengan dengan abjad. Hamzah yang pertama al-ibahah yang berkaitan dengan ibahah dan sebagainya. Itu biar antum tahu bagaimana macam-macam kitab qawaid fikih. Ada yang disusun qawaid fikihnya dengan maudhu'iyat, tematik, dengan abjadiyat yang seperti halnya kitab Al-Manthur ini. Nah, setelah itu saya saya masuk terhadap masalah-masalah juz'iyat yang berkaitan dalam madhab Syafi'i. Saya tidak keluar dari qaul luar madhab kecuali karena ada kebutuhan. Soalnya kalau saya mengambil qaul luar madhab, maka banyak sekali. Saya nggak mungkin menyelesaikan beberapa masalah ini. Mungkin saya hanya akan selesai di bab buyu untuk mencukupi syarat di kampus, di tesis. Dan saya nggak melakukan dialog. Biasanya kalau dalam dirasat ilmu fikih muqarrar harus ada dialog. Kalau qaul ini dalilnya apa, terus kritikannya bagaimana. Saya nggak melakukan kritikan itu. Karena apa? Karena sekali lagi seandainya saya sebutkan di situ, itu panjang sekali, satu masalah bisa menghabiskan 10-12 lembar. Jadi memang di press. Jadi yang dilakukan itu menyebutkan qaulnya, menyebutkan dalilnya, menyebutkan wajah dilalahnya, terus kemudian menyebutkan qaul yang ar-rajih di dalam madhab. Lah, pendapat Imam Ibnu Suraid, hasil yang saya temukan di situ, ada kalanya beliau itu cocok dengan madhab Imam Syafi'i sendiri, ya. Ada kalanya beliau itu berbeda dengan madhab, dengan pendapat yang masyhur dalam madhab, tapi banyak yang dikuatkan. Pendapat beliau itu banyak ditarjih oleh Imam Nawawi, pendapat beliau ditarjih oleh Imam Ibnu Sabbagh, Imam Baghawi, Imam Ghazali. Terus ada kalanya Imam Ibnu Suraid itu membahas sesuatu yang belum pernah sebelumnya. Beliau mentafrik masalah yang ada di nasnya imam, kemudian beliau cabang